melihat ada sosok pria yang di awal scene tadi kita lihat yang sedang membuntuti dirinya. Keesokan harinya dikala Ed sedang pulang, di tengah perjalanan di basement tampak segerombolan lelaki membuntuti dirinya dan berusaha untuk menghajar Ed. Pada dasarnya di sini Ed tidak bisa untuk melakukan aksi bela diri. Namun akibat efek yang diperoleh dari mengkonsumsi NGT48 tersebut, akhirnya daya ingat Ed, yaitu menonton adegan-adegan perkelahian sebelumnya yang dia saksikan, kini dia dapat praktekkan di lapangan. Setiap gerakan-gerakan yang dia miliki mampu melumpuhkan seluruh kawanan yang berusaha untuk melukai Ed. Waktu ke waktu Ed lewati, di mana dalam kesehariannya dia juga menemukan hal aneh yang terjadi pada dirinya, di mana dia tidak menyadari sudah berjalan seberapa jauh. Akhirnya di suatu pagi, Ed mengalami hal yang aneh menimpa pada dirinya, yaitu dia mengalami seperti lemah, letih, lesu, dan berjalan dalam keadaan pincang. Sementara dugaan saya di sini, Ed sepertinya mendapatkan efek basian dari obat yang dia konsumsi. Akhirnya scene pun berpindah ke kamar apartemen Ed, yang dimana Ed sedang terbaring lemas. Di dalam kamar apartemennya, sebangunnya Ed dari tidur panjangnya, dia mendengarkan voice mailbox atau yang sering kita sebut dengan pesan suara, di mana pesan suara tersebut adalah mantan istri dari Ed, yang kali ini diperankan oleh Anna Friel sebagai Melissa Gant. Dia menyatakan bahwa, Ed, apakah engkau mau minum obat tersebut? Tolong hentikan, karena obat tersebut berbahaya dan ini demi keselamatanmu. Dan mantan istrinya juga menyampaikan bahwa setiap orang yang sudah pernah mengkonsumsi obat tersebut akan mengalami gejala-gejala atau efek yang luar biasa, bahkan sampai merenggut nyawa. Dengan kecerdasan yang dia miliki di sisa-sisa tenaganya, akhirnya Ed berusaha untuk membuka buku yang dia temukan sewaktu adik iparnya tersebut meninggal, dan dia menghubungi nomor kontak yang ada di dalam buku tersebut. Akhirnya Ed mengetahui bahwa nomor-nomor telepon yang ada di dalam buku tersebut adalah nomor-nomor pasien atau para pembeli dari obat yang dijual oleh adik iparnya. Tiba-tiba di satu taman, akhirnya Ed bertemu dengan seorang lelaki yang dulunya sering membuntuti dirinya. Ketika Ed sedang menekan tombol atau nomor yang ada di bukunya, ternyata nomor tersebut berdering persis di samping dia, yaitu nomor telepon yang kini dipegang oleh lelaki misterius yang sebelumnya membuntuti dirinya. Dalam keadaan tertati-tati, akhirnya Ed melarikan diri. Kemudian scene berpindah di mana Ed bertemu dengan sang mantan istrinya, Melissa. Dia menasihati Ed agar Ed segera meninggalkan obat tersebut dan untuk tidak memakainya lagi, karena efek samping atau dampak yang akan diberikan nanti sangat luar biasa, bahkan sampai merenggut nyawa. Dari adegan ini kita dapat melihat bahwasanya Melissa sebelumnya pernah mengkonsumsi obat tersebut hingga saat ini tampak wajahnya yang penuh dengan pucat pasi. Usai bertemu dengan sang mantan istri Melissa, Ed kembali berjalan menyusuri kota, di mana tampak dia masih memegang satu sisa obat yang dia miliki. Tak berselang lama dia pun bertemu kembali dengan sang rentenir atau sang bangke. Dia mencoba untuk menagih untuk uang yang kemarin dia pinjam. Sesampainya di apartemen Ed, akhirnya terlibat adu mulut antara Ed dengan Gennady, yaitu abang bangke. Di saat Ed terjatuh akibat pukulan si bangke, dia melihat ada sebutir obat
yang jatuh dari tangan Ed. Dengan rasa penasaran, akhirnya sang bangke tersebut mengambil obat yang terjatuh. Dia mencoba konsumsi obatnya, dan benar saja pada keesokan harinya, di saat sang bangke tersebut menagih apa yang menjadi miliknya, yaitu uang yang dipinjam oleh Ed, kembali dia mengatakan, "Waduh bro, enak banget barang lo, mau lagi dong, atu aja." Ya, karena tak tahan dengan siksaan sang bangke ataupun bunga yang dikenakan kepada dirinya, akhirnya Ed memutuskan untuk mencairkan hasil kekayaannya atau sedikit dari hasil keuntungan tradingnya untuk membayar seluruh hutang berikut bunganya kepada sang bangke. Karena dikejar perasaan khawatir, takut, dan bimbang, akhirnya Ed kembali menuju ke kantor pacarnya untuk bertemu dengan sang pacar dan menceritakan hal ini semuanya. Karena Ed merasa sangat membutuhkan sekali obat tersebut, akhirnya sang pacar diperintahkan oleh Ed untuk mengambil sisa obat-obatan yang masih ada di kamar pacarnya, tepatnya di sebuah rumah keong ya, atau tepatnya mungkin seperti rumah siput. Setelah sang pacar kembali ke kamarnya, akhirnya dia melihat benar ternyata adanya obat tersebut ada di balik rumah keong atau rumah siput. Melalui telepon genggamnya, akhirnya Ed memandu sang pacar untuk kembali, namun tetap waspada untuk sekitar, barangkali ada yang mengikutinya. Benar saja, di tengah keramaian dan kemacetan kota, di mana di dalam taksi sang pacar juga melaporkan dan merasakan diikuti oleh seorang lelaki. Panik, akhirnya dia berlari untuk menghindar dari laki-laki misterius tersebut. Karena merasa terpojok, akhirnya Ed menyarankan kepada pacarnya untuk menelan satu obat tersebut, di mana Ed yakin pacarnya akan bisa menemukan jalan keluar ataupun solusi yang akan dia lakukan. Benar saja, tak berselang lama, dalam hitungan detik, akhirnya sang pacar merasakan efek daripada obat yang dia telah minum. Dengan penuh semangat dan rasa percaya diri, akhirnya sang pacar melarikan diri ke tengah keramaian dan berhasil menghindari pria misterius tersebut. Akhirnya sang pacar mampu meloloskan diri dari kejaran atau intaian dari pria misterius itu. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran pria misterius tersebut, akhirnya sang pacar bertemu dengan Ed. Ed pun dapat mengkonsumsi kembali obat yang dia inginkan. Dengan kejernihan pikiran daripada Ed, akhirnya Ed bertemu kembali dengan sang bos, yaitu Van Loon, untuk membicarakan kembali bisnis yang akan mereka lakukan. Kini Ed memulai aktivitas dan kehidupannya kembali, yaitu kehidupan yang tidak normal, di mana sesungguhnya kehidupan normal Ed adalah hidup penuh dengan berantakan. Berjalan kemana-mana didampingi oleh kedua bodyguardnya, Ed pun menjalani kehidupan, pergi dan berangkat ke kantor bertemu dengan sang bos, yaitu Van Loon, di mana Van Loon mengutarakan isi hati dan niatannya, yaitu untuk bekerja sama dengan seorang bos, di mana bos tersebut adalah sebelumnya lawan bisnis daripada Van Loon. Sang bos berusaha untuk meminta ide, pendapat maupun usul daripada Ed bagaimana keberlangsungan perusahaan mereka ke depannya. Kini Ed benar-benar berpikir bahwasanya hidupnya memang harus bergantung kepada obat tersebut. Tak berpikir panjang, akhirnya Ed berusaha untuk menemui seorang yang ahli dalam bidang medis, yaitu obat-obatan khususnya, di mana Ed menginginkan agar pria tersebut memperbanyak, yaitu dengan terlebih dahulu mempelajari obat tersebut. Kemudian scene berpindah di sebuah restoran, di mana Ed dan bos kembali berbincang dan bertemu. Di tengah pembicaraan dan perbincangan tersebut, Ed melihat sesosok pria bertubuh gemuk berkulit hitam dan berkepala botak, di mana pria tersebut ternyata seorang agen polisi, di mana ia meminta Ed menjelaskan sesuatu, yaitu atas sebuah tuduhan terjadinya pembunuhan. Karena kini Ed sudah difasilitasi dengan fasilitas mewah, akhirnya Ed membayar seorang pengacara untuk mendampingi dirinya terkait untuk masalah hukum atau perkara hukum.
Akhirnya diadakanlah pertemuan, yaitu perusahaan Ed bertemu dengan pengusaha yang di mana scene tersebelumnya sang bos yaitu Van Loon meminta kepada Ed untuk mempelajari dan bagaimana supaya bisa bekerja sama dengan bos atau pengusaha yang sebelumnya pengusaha tersebut adalah lawan bisnis daripada Van Loon. Setelah berbicara dan rapat panjang lebar, akhirnya mereka memutuskan kesepakatan, yaitu untuk menjalin kembali kerjasama dengan bos yang dimaksud. Dengan segala kejernihan berpikir maupun kepintaran daripada Ed pun kembali melihat bos yang dimaksud dengan segala skill kemampuannya meneliti dan menganalisa, baik dari gerak tubuh maupun cara bicara teman bisnis Van Loon. Kemudian scene berpindah di mana Ed sedang berjalan dengan kedua bodyguardnya bertemu dengan sang bangke, di mana penampilan sang bangke tersebut kini sudah layaknya seorang pengusaha muda. Kita tidak tahu bagaimana sang bangke tersebut bisa tiba-tiba berubah drastis. Dari isi pembicaranya tampak sang bangke menginginkan kembali obat yang dia maksud. Kemudian scene berpindah di perusahaan Van Loon yang sebelumnya mereka sepakati untuk mengadakan perjanjian ataupun kontrak dengan pengusaha yang bernama John C. Namun setelah lama ditunggu, sang bos juga tidak muncul. Selang berapa lama Van Loon dan Ed terkejut melihat kedatangan seorang perempuan yang ternyata perempuan tersebut adalah istri dari si bos yang mereka tunggu. Sang istri menyampaikan bahwasanya suaminya tidak bisa hadir atau berhalangan hadir dikarenakan sakit. Setelah perbincangan mereka berakhir, akhirnya Van Loon dan Ed mengantarkan wanita tersebut menuju mobilnya. Namun alangkah terkejutnya Ed melihat ternyata sang driver ataupun ajudan wanita itu adalah pria yang selama ini membuntuti dirinya. Kemudian scene berpindah di kantor Van Loon di mana Ed menerima sebuah paket yang diserahkan melalui salah satu karyawannya. Di tengah pembicaraan, di saat Ed membuka kotak tersebut, alangkah kagetnya Ed melihat isi kotak tersebut ternyata adalah dua buah potongan tangan, di mana tangan tersebut adalah tangan dari bodyguard Eddie. Dengan rasa panik, akhirnya Ed kembali pulang. Lalu kemudian scene berpindah di mana Ed sedang duduk. Tak lama kemudian di apartemennya tersebut, Ed melihat dari kamera pengawas atau CCTV tampak gerombolan daripada sang bangke maupun anak buah sang bangke kini memburu Ed. Kita tentunya sudah tahu apa yang diinginkan dari anak buahnya ataupun sang bangke, yaitu menginginkan kembali obat tersebut. Dengan keadaan panik, akhirnya Ed mencoba untuk menelepon kerabat maupun nomor polisi ataupun nomor darurat. Akibat Ed sudah tidak lagi mengkonsumsi obatnya dikarenakan obat tersebut sudah hilang, akhirnya Ed tidak dapat berpikir cerdas lagi. Kemudian tak lama Ed memutuskan untuk terjun dari lantai apartemennya. Tampak di scene tersebut Ed berdiri di balkon apartemen. Di tengah keputusasaannya, akhirnya Ed mengingat bahwasanya masih ada satu butir lagi harapan, yaitu obat yang tengah disimpan di dalam sebuah kaleng. Di tengah kepanikan di mana anak buah daripada sang bangke yang berusaha untuk masuk dan menjebol pertahanan daripada pintu yang berlapis baja, akhirnya Ed menemukan kaleng dan menemukan satu butir obat yang tersisa. Namun karena diliputi rasa panik dan grogi ataupun takut, akhirnya Ed tak sengaja menjatuhkan obat yang tersisa satu lagi. Mampu disekap oleh kawanan bangke tersebut. Dia meminta untuk obat itu segera diberikan kepadanya dan menyampaikan kepada Ed bahwa obat tersebut akan lebih manjur apabila bisa dicairkan dan disuntikan ke dalam peredaran darah, karena efek dari obat tersebut mampu untuk lebih cepat bereaksi. Akhirnya Ed mengatakan yang sesungguhnya kepada mereka bahwasanya obat tersebut sudah hilang, dicuri, nggak tahu kemana. Merasa dirinya dibohongi dan diliputi rasa tidak percaya, akhirnya gerombolan bangke tersebut berusaha untuk menggeledah seisi rumah Ed, sembari dia mengancam Ed akan membunuhnya.
Karena tak tahan Ed dipukuli, akhirnya terjadilah pertarungan antara Eddie dan sang bangke. Di tengah sisa-sisa tenaganya, akhirnya Ed berhasil menghujamkan sebuah pisau ke dalam ulu hati si bangke tersebut. Dasar bangke nih, mampus lu, mati lu. Setelah melihat darah mengucur dari tubuh sang bangke, akhirnya Ed mengingat apa yang dikatakan bahwasanya obat tersebut masih memiliki reaksi walaupun sudah dalam bentuk darah. Dengan sisa-sisa kecerdasan dan pikiran yang labil, akhirnya Ed mencoba untuk mengkonsumsi darah yang mengucur dari tubuh sang bangke. Tak berselang lama setelah Ed berhasil meminum kucuran darah dari sang bangke, benar saja, akhirnya obat tersebut juga dalam waktu beberapa detik memberikan reaksi. Seperti biasa, reaksi dari obat yang ditimbulkan muncul kecerdasan Ed. Melihat sang bos mati, akhirnya anak buahnya panik dan melihat membalikan tubuh Ed. Dan dia melihat Ed. Akhirnya dengan sigap Ed juga melawan kedua anak buah dari sang bangke dengan menusukkan jarum yang sebelumnya dimasukkan ke dalam mulut Ed. Tak menunggu waktu lama, akhirnya Ed berhasil terhindar dari gerombolan sang bangke. Kemudian scene berpindah di mana Ed mengunjungi teman bisnis si bos yang bernama di mana tampak sang bos tersebut sudah meninggal dunia. Di tengah keadaan tersebut, Ed menemui salah satu ajutan ataupun anak buah daripada bos yang sudah meninggal itu. Ed menawarkan diri untuk bekerja sama dengan dirinya dan berusaha untuk meyakinkan bahwasanya apabila Ed mampu untuk mengendalikan perusahaan sang bos. 12 bulan kemudian, akhirnya Ed resmi menjadi pemilik perusahaan tersebut yang bernama Edward Mora. Karena diri Ed kini semakin jaya, akhirnya bos yang sebelum yaitu Mr. Loon menemui Edward ke perusahaannya dan berkata, "Hebat tuh bro, sekarang udah jaya, lupa sama gue." Dari isi pembicaraan tersebut tampaknya Mr. Loon menginginkan untuk menjalin kembali kerjasama dengan perusahaan Edward Mora dengan sedikit bahasa yang mengancam dan menakut-nakuti Ed bahwasanya apabila dia tidak melakukan kerjasama dengan Ed, maka dia akan membongkar seluruh rahasia atau apa yang dialami oleh Ed sebelumnya. Walaupun demikian, karena memang Ed sudah berhasil menyempurnakan obat tersebut yang dimana sebelumnya Ed menemui sang ilmuwan untuk menyempurnakan obat tersebut. Dengan percaya diri, akhirnya Ed menolak segala permintaan daripada Mr. Loon. Sepertinya sang bos yaitu Van Loon menyepelekan untuk kekuatan dan kemaksimalan efek obat yang dikonsumsi oleh Ed. Namun Ed meyakinkan bahwasanya dirinya tak sebodoh yang dipikirkan oleh Van Loon. Hal ini dibuktikan dengan di tengah pembicaraan mereka, Ed mampu memprediksi kejadian apa yang akan segera terjadi. Dalam arti kata di sini Ed sudah kembali menjadi sempurna dibanding yang sebelum-sebelumnya. Ini terlihat Ed membicarakan sebuah rangkaian kejadian yang akan terjadi atau apa yang dibahas oleh Ed sebelumnya, yaitu prediksinya akhirnya terjadi. Oke, baik guys, demikian ulasan rangkuman alur cerita film dari Limitless. Di sini saya tidak perlu menceritakan lebih detail lagi untuk bagaimana isi ceritanya, dimana kita mungkin sudah mengetahui bahwa pesan moral yang bisa kita dapatkan di sini adalah jauhi diri Anda dari narkoba. Bahkan untuk berpikir bermimpi pun kalau bisa jangan. Oke, demikian dari saya. Semoga tayangan ini mampu memuaskan hasrat Anda. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ketik like, share, dan subscribe video ini. Mohon maaf apabila banyak ketidaksempurnaan dari tayangan ini ataupun ulasan ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Limitless merupakan sebuah film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2011. Film yang disutradarai oleh Neil Burger ini dibintangi oleh Bradley Cooper sebagai Eddie Mora, Abby Cornish sebagai Lindy, Anna Freel sebagai Melissa Giles. Dan ini dia bintang tua yang nantan yang masih terkenal, yaitu Robert De Niro sebagai Carl Van Loon, Andrew Howard sebagai Gennady atau yang nanti akan kita sebut dengan Bangke, Johnny Whitworth sebagai Fernand Gant, Richard Dickens sebagai Hank Atwood,